Ha, halo semuanya, hari ini aku mau ngejelasin yang nomor 3. Soalnya adalah pada suatu tes calon pegawai yang diikuti 240 orang peserta. Berarti total ya, tot aja ya, pegawai, pegawai itu adalah 240 orang. Oke? Oke. Yang tidak lulus 160 orang, yang tidak lulus 160 orang. Oke, perbandingan banyaknya calon pegawai yang lulus nih ya, yang lulus dengan banyaknya calon pegawai seluruhnya. Calon pegawai, malah ketutup. Calon pegawai seluruhnya itu adalah total pegawai kan ya, sama aja. Nah, buat nyari yang lulus, berarti itu kan total pegawai itu, buat nyari yang lulus, total pegawai itu berarti yang lulus ditambah yang nggak lulus kan, yang tidak lulus. Nah, yang lulusnya total pegawai itu berapa? 240 orang. Yang lulus itu nggak tahu yang kita cari, yang mau kita bandingin. Tambah yang nggak lulusnya itu berapa? 160 orang. Nah, 240 dikurangi 160, yang 160 ini aku pindahin ke ruas sebelah kiri, biar bareng sama yang ada angkanya gitu ya. Kan ini lulus cuma kata-kata doang nih. Jadi yang angka aku pindahin ke ruas sebelah kiri. 240 dikurangi 160 itu berapa? 80. Jadi yang lulus itu ada 80 orang. Lulus ini, lulus. Tapi bukan ini yang ditanyain, adalah perbandingan orang yang lulus, berarti lulus banding total. Total total calon pegawai ya, nggak apa-apa total pegawai aja. Ini total calon pegawai harusnya ya. Yang lulus itu adalah 80 orang, berbanding total pegawai itu ada 240. Pertama aku mau ngilangin satu nolnya. Kenapa? Karena ini punya nol kan dua-duanya. Ini aku ilangin, aku ilangin. Berarti tinggal 8 banding 24. Nah, ini bisa kalian bagi aja, mau dibagi dua. Kalau dibagi dua kan jadi ada 4 berbanding 12 gitu ya. Di sini belum ada gitu ya. Bisa bagi dua lagi, misalnya jadi 2 banding 6 gitu. Belum ada juga, bagi dua lagi, 1 banding 3 gitu ya. Atau bisa kalian langsung bagi 8, ini kedua ruas ini tuh, kedua bagian kanan, bagian kiri itu dibagi dengan 8. Kan 8 bagi 8, 1 berbanding 24 bagi 8, 3. Hasilnya adalah 1 banding 3. Tapi kalau misalnya sulit, ya angkanya tuh misalnya gede banget, sulit nih buat nentuin berapa ya kita harus dibagi gitu ya, berapa yang harus kita bagi biar angkanya tuh kecil gitu. Misalnya nih ya, misalnya 1572 misalnya berbanding dengan 2000 misalnya ya, kan ini lumayan agak sulit ya. Pertama aku biasanya tetap bagi dua aja gitu ya, karena ada bagi dua itu relatif lebih mudah, tetap aja terus aja bagi dua sampai gak bisa dibagi dua. Baru aku coba bagi tiga dan seterusnya gitu. Pokoknya sampai angkanya kecil, sampai ada jawabannya lah gitu. Terima kasih udah menonton, semoga bisa membantu banget eh, pembahasan yang aku bahas gitu ya. Makasih banyak, semoga sukses buat UN-nya.